langsung praktek aja untuk pemasangan siring pump. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat-alatnya. Apa aja? Yang pertama itu adalah handscoon. Yang kedua, obat-obatan yang akan kita berikan ke pasien kita. Speednya itu bisa menggunakan cc yang sesuai dengan obat. Habis itu speed 50 ataupun speed 20, tergantung terapi dokter yang diinstruksikan. Selanjutnya freeway, NaCl, ataupun bisa pakai dextrose 5% atau dextrose 10%, tergantung juga instruksi dari dokter. RL juga bisa. Selanjutnya adalah extension tube, tapi karena extension tube kita tidak ada, maka kita pakai infus set. Infus setnya itu dipotong menjadi 2. Habis itu dia tuh dipasang sama ini. Oke. Selanjutnya adalah siring pump. Ini siring pump itu ada banyak jenisnya. Ada yang tergantung mereknya. Ada yang JMS, ada dia Terumo, ada yang lainnya juga. Jadi penggunaannya itu tergantung sama jenis atau produksi dari pabrik tertentu atau mereknya. Kalau yang ini pakai JMS. Kalau JMS ini tidak terlalu susah, beda sama apa ya satu namanya. Kalau Terumo dia mudah, tapi ada satu merek yang harus pakai namanya itu kalibrasi ataupun ada pengaturan untuk speed yang dipakai. Tapi kalau ini nanti dia otomatis. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang pertama itu tentu kita komunikasikan ke pasien. Tindakan apa yang akan kita berikan. Namun sebelumnya itu kita lihat dulu untuk obatnya. Obat pasien apa yang diinstruksikan oleh dokter. Apakah dia dopamin? Biasanya obat-obat yang pakai siring pump itu obat-obat yang high alert dan memiliki dosis yang tinggi. Contohnya misalnya untuk dobutamin. Jadi dobutamin ini biasanya untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau kita mau memberikan dobutamin ini bukan hanya kalau misalnya disuruh dokter 0,1 mikrogram, bukan berarti kita kasih 0,1 cc. Itu ada nanti perhitungannya. Untuk perhitungannya nanti Ibu kasih di materi tentang pemberian terapi obat yang sesuai dengan dosisnya. Nanti di situ kita belajar cara menghitung dosis obat. Jadi kalau ini langsung bagaimana cara untuk pemberian obat melalui siring pump. Jadi langsung ke prosedurnya aja, bukan ke dosisnya. Oke. Misalnya dobutamin. Jadi kita siapkan alatnya dulu, baru kita jumpain pasiennya. Bisa juga langsung ke pasiennya dalam menyediakannya, tapi Ibu mau menunjukkan bagaimana menyiapkan obatnya dulu, baru kita komunikasikan ke pasiennya. Oke, tapi kalau di prosedur rumah sakit biasanya itu untuk peracikan obat kita di depan pasien. Oke, jadi misalnya menggunakan dobutamin. Dobutamin ini isinya adalah 5 ml. Jadi kalau disuruh dokter kasihkan dobutamin satu vial dalam 50 ml NaCl, berarti 5 ml untuk dobutaminnya, 45 NaCl-nya. Jadi bukan 50 NaCl-nya, ininya 5, jadi 55, bukan seperti itu. Jadi yang ini 45, yang ini 5. Jadi kalau ini kita menggunakan speed 5 cc. Kita tarik obatnya. Oke. Selanjutnya ketika kita tarik,
Jadi obatnya kan sudah kita letakkan di sini ya. Tadi misalnya 5 cc, ini pakai speed 3 cc, seharusnya pakai 5 cc untuk dobutamin. Oke, selanjutnya kita tarik NaCl-nya 45. Kita tarik ini, misalkan saja kita tarik misalnya di sini 45. Kalau dia 45 sama 5 berarti 50. Berarti kita tidak menggunakan speed 20 tapi speed 50 ya. Oke, misalnya ini sudah 45. Setelah itu obat yang tadi di sini kita masukkan. Kita masukkan yang 5 cc tadi. Oke. Nah, berarti dia sudah 50 misalnya. Selanjutnya kita pasangkan extension tube-nya. Ini karena dia racikan, dia tidak mudah. Jadi kalau misalnya dia beneran extension tube, maka dia akan lebih mudah untuk masuk. Jadi kita masukkan, sedangkan yang ininya kita sambungkan ke triway pasien, ke triway. Baru nanti ini disambungkan ke pasien. Ya, ini misalkan sudah kita pasang. Oke, ini sudah kita siapkan. Nah, lalu kita lanjut untuk komunikasi kepada pasien. Oke, sebelumnya kalau ingin memberikan obat-obatan terutama high alert, kita juga harus double check sama teman atau katim dinas kita untuk menghindari kesalahan pemberian obat. Oke. Selanjutnya kita komunikasikan ke pasien. Sebelum kita ke pasien, kita harus ingat prosedurnya, cuci tangan. Setelah cuci tangan baru menggunakan handscoon. Oke. Jadi dibuang sudah pasang. Oke, kita komunikasikan ke pasien. Selamat pagi. Misalkan ini pasiennya bernama Ibu Ira. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Maya. Hari ini saya yang bertugas untuk merawat Ibu. Boleh Ibu sebutkan nama datang lahir Ibu? Misalnya sudah disebutkannya, kita harus double cek atau kita cek ke dalam pasiennya. Setelah itu, kita jelaskan apa tujuan kita. Baiklah Ibu, hari ini saya akan memasangkan atau memberikan terapi yang diinstruksikan oleh dokter kepada Ibu. Gunanya adalah untuk meningkatkan tekanan darah Ibu. Nama obatnya adalah dobutamin. Nanti obatnya akan saya masukkan melalui mesin ini. Apakah Ibu bersedia? Oke, setelah pasien bersedia, maka kita sambungkan. Yang tadi kan sudah disambungkan dengan extension tube. Sudah disambungkan, berarti kita sambungkan ke yang namanya tadi triway. Triway ini kita sambungkan ke infus pasien, infus set pasiennya. Lalu yang ini kita sambungkan ke mesin. Ini namanya syringe pump yang tadi Ibu bilang. Didorong dulu, ditekan, dorong ke belakang. Yang ini tarik dan putar. Yang ini biasanya dia itu di bawah, jangan seperti ini. Nah, yang pertama itu kita ini sudah sampai belakang, ini kita letakkan di sini, lalu kita ginikan, lalu seperti ini. Oke, tadi sudah kita sambungkan ke pasien, tinggal kita on off kan. Untuk merek JMS ini dia langsung terdeteksi ukuran dari speednya 20. Tapi tadi kita misalkan si dobutamin tadi pakai yang 50 speednya. Jadi kalau misalnya ini pakai 50, maka terdeteksi lah di sini 50. Lampunya berwarna kuning di 50. Oke. Selanjutnya kita set berdasarkan instruksi dari dokter. Misalnya dia itu minta 5 cc per jam atau 5 ml per jam.
maka kita tekan yang di sini tanda panahnya. Kalau yang ini berarti puluhan, yang ini satuan, kalau yang ini untuk komanya. Contoh, dia minta 3 cc, 3,2 cc misalnya. Nih, tuh 2, 3 untuk menaikkannya. Kita tekan lagi 2. Oke. Setelah itu kita kenapa dia seperti ini? Karena ini isinya udara. Untuk mendiamkan alarm kita tekan tombol ini. Oke. Jadi sebentar, kita ulang aja. Oke. Misalnya 0,2 saja, karena mungkin tadi kita isi udara. Jadi setelah kita atur, kita langsung tekan start seperti itu. Kalau dia ininya normal, maka kita langsung start, maka dia akan jalan. Kalau misalnya tiba-tiba pasiennya tuh mengalami penurunan tekanan darah, jadi pada saat yang situ dokter akan menginstruksikan berikan 5 cc misalnya. Maka caranya itu adalah langsung saja tekan yang warna biru dengan yang ini. Seperti ini. Seharusnya kalau dia tidak bunyi alarm seperti ini, dia akan jalan berapa cc. Misalnya kita tekan, dokternya minta 5 cc. Kita tekan gini. Nanti yang ini akan berubah sesuai dengan yang kita berikan. Misalnya langsung dia berubah 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada saat 5 itulah kita lepaskan seperti itu. Oke, kalau misalnya dokter pada saat visit ini kita kasih 0,2 mili per jam. Pada saat visit dokter bilang berhenti atau stop untuk pemberian dobutamin. Maka yang kita tekan apa? Langsung aja tekan stop seperti itu. Oke, Ibu rasa sudah untuk penjelasan tentang syringe pump.